Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Terpujilah. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, di awal telah kita mendengar bahwa hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Kemudian di dalam bacaan Injil, di mana ada 2 orang, satu yang kaya dan satu yang miskin. Sementara juga ada 2 tempat yang terpisahkan, yang tidak ada hubungannya, tidak ada jalan dari satu ke tempat yang lain. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, ada di dalam kitab suci, ada seorang yang bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat
untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terpisah dari pemberitahuan Yesus, Yesus pun pernah berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Allah, dia akan mendapat kerajaan surga walaupun dia sudah mati. Dengan demikian kita meyakini, Bapak, Ibu, saudara sekalian, bahwa orang tua yang kita cintai, almarhum Bapak Blasius Mangande, dalam bacaan Injil di mana kehidupan orang kaya dan kehidupan Lazarus di hadapan Tuhan sungguh berlainan. Semua orang menghendaki hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Akan tetapi, apakah semua orang betul-betul percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, melaksanakan kehendak Yesus, kehendak Tuhan di dalam hidupnya ketika masih hidup di dunia ini? Kehidupan di hadapan Tuhan, kehidupan di surga, sangat erat hubungannya dengan kehidupan di dunia ini. Jika di dalam kehidupan dunia ini kita percaya kepada Tuhan, kita menyesali segala dosa-dosa kita, dan kita berserah kepada Tuhan, sekalipun kita sering berbuat dosa, pasti kita akan diselamatkan, sama seperti seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus di Golgota. Beliau menyadari bahwa dia disalib karena perbuatannya, tetapi beliau sadar bahwa dengan pertolongan Yesus Kristus dia akan selamat. Dan ketika bersama-sama dengan Yesus di atas kayu salib, dia mengatakan kepada Yesus, "Yesus, jika engkau berada di dalam Firdaus, ingatlah akan daku." Hal ini merupakan pertobatan, dan hal ini akan membuat dia selamat masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus menjawab, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam kerajaan surga." Semoga orang tua tercinta juga menyadari bahwa banyak kesalahan di dalam hidupnya, menyesali
dan percaya kepada Tuhan bahwa melalui Yesus Kristus dia akan selamat. Semoga kita semua yang masih hidup tidak lalai, tidak lupa bahwa kita adalah orang berdosa, dan jika bertobat akan diselamatkan. Semoga demikian. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, marilah kita membaharui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, hidup dan mati kita berada dalam kuasa Bapa di surga. Maka pantaslah kita menghayati iman kita kepadanya lewat doa-doa permohonan kita. Bagi orang tua kita yang kita cintai, Bapak Blasius Mangande, yang telah menghadap Dikau, ya Bapa, semoga Engkau menerima hambamu ini di dalam kedamaian dan kebahagiaan yang kekal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, segala usaha dan karya dari orang tua kami, saudara kami, bapak kami, selama perjuangan hidupnya di dunia ini merupakan wujud rasa baktinya yang mendalam kepadamu. Semoga semua amal baktinya itu berkenan padamu. Semoga Engkau mengampuni segala dosa-dosanya selama hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Berikanlah kekuatan dan penghiburan iman kepada kami semua, teristimewa kepada janda dan anak cucu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua saudara kami, terutama keluarga di tempat ini yang telah meninggal dunia mendahului kami, semoga Engkau menerima arwah seluruh umat beriman yang telah menghadap-Mu, agar mereka senantiasa berbahagia di dalam kerajaan-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga seluruh rangkaian upacara yang kami akan laksanakan
berada di tangan-Mu dan merupakan rangkaian upacara yang berkenan padamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, maha pengasih dan penyayang, kami juga berdoa bagi keluarga yang tidak sempat hadir pada saat ini di dalam upacara dan rangkaian pemakaman orang tua kami karena berbagai hal. Oh Tuhan, tetaplah bersama mereka, menghibur mereka, dan juga tetap mendoakan arwah orang tua kami ini dan mendoakan kami semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, rencana kami, rencana keluarga, besok kami akan memakamkan orang tua kami, mengantarnya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kami sadar bahwa kami tidak mampu bila Tuhan jauh dari kami. Oleh karena itu, sertai kami Tuhan, sertai keluarga. Semoga kami jauh dari segala halangan dan kami dapat memakamkan orang tua kami ini dalam suasana damai dan membawa penghiburan iman kepada kami teristimewa, kepada keluarga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan, karena kami sampaikan, kami hantar kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pengantara kami yang telah mengajar kami berdoa seperti ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Stensilan pada nomor 3 hanya kepadamu, dan setelah itu nanti disambung kor dari umat Bunda Pembantu Abadi. Hanya kepadamu kami dapat berpasrah, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam tangan-Mu hidup dan mati kami, Engkaulah penebus. Cinta-Mu ya Tuhan mengalahkan maut. Hanya di terbangkan kehidupan yang selalu kami dapat.
Ya Yesus, sambutlah saudara kami ini dalam rumah Bapa, karena Engkau wafat supaya kami hidup untuk selamanya. Hidup atau mati, kami milik Tuhan. Maka Tuhan, bimbinglah umat-Mu di jalan menuju padamu. Pada wajah-Mu yang suci, mata-Mu nampak benih sejuk lembut. Kau pandang marah abdi-Mu berdoa. Oh Bunda, pembantu abadi, Engkau pangku anak-Mu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatiku. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahitnya, manisnya hidupku. Pandanglah dunia ini, oh Bunda, dunia yang penuh dengan kebencian. Doakan perdamaian yang sejati. Sadarkan hati manusia. Arahkanlah pikiran, tingkah laku kami, biarkan tanpa cinta sesama. Bantulah
pembantu abadi. Jalan hidup yang tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dugaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dugaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dugaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Ya, mari kita berdoa sebagai doa penutup. Ya Allah yang kekal dan kuasa, dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menghibur dan menguatkan kami. Pandanglah dengan kasih sayang akan kami, teristimewa keluarga, istri, anak cucu, sanak saudara yang ditinggalkan, beserta kami semua, hingga kami boleh bangkit dengan tubuh yang mulia untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, marilah kita membuka hati di hadapan Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dan seluruh rangkaian upacara pemakaman orang tua kita yang kita cintai, Bapak Blasius Mengande, serta siapa saja yang kita ingat di dalam doa-doa kita pada hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat pembukaan rangkaian upacara pemakaman orang tua kita ini sudah selesai.
Marilah kita pulang membagi kasih kepada sesama. Amin. Amin. Opuangki buku Sulo 2 nomor 2. Opuangki mintu toro tolino kamu moto tumampa malabiki kamu duka sedanan ranungki lan katuan lan kamatianki oh puangki puang belabaki kamu menang kabaran nuanki oh puangki ambe nato madusen abatami dikatu penaangki pamatoto kapatonganangki tarimami pasambayanganki oh puangki puang belabaki kamu menang kabaran nuanki. Yo punya mata tujuan apa sabayangan ta ibadah lante ma tangalo temo na te sengakna lata pokara lako kaleta sona sangkal abi jome kami Dewan Stasi Gereja Katolik Stasi Langada muyan na tangala tibungka tumi pudung talam pokada itu kure semanga bataya sengana lata pokada lako kaleta tujuana karapasan talabi tung urangi karena po amatua kami tadi bentuan talan katuanta iko kure semanga puang tontong umpasakiki baik para mato kita lebih iko kure semanga lako kaleta sawanasa. Tak mi bela unta
rola. Yo, tapi tamate saluna bating lalang kalau na Mario ko Susimoto mangka mo na bulo-bulo tomarapu sola nasang jonate tangkian suru. Jadi lata peranyi sola nasang na di Pokada na di Pedi Supala. Iya teh kosusimo biasa indelangga la pangulo salo lalu reke tongkon layu kurante. Iya teh ululan na tampo na batu di kuampukari pangaleko lalu reke tongkon layu popo. Iya teh Athena lalu sau Lombok iya teh Kosusimoto yaitu kita tahu di leso di dalu sesetau lang kale tepo apa leso karua dalu sangapuranan bidang talung pulotan dua nalang apato tangke dilandina Pako Susimoto jomai tomarapu sola nasang labi-labi indo kotobado si tuang anak ampo tokumua ye telu yate lalu lako tanda indona tetomate do lempangan dan lalu lempangan satu ya. Tonani sa pongkarabe do tu ya sabaya tu lempangan satu saruannya di Pokada biasa to yang motornya itu tongkon lan saruan dia biasangan jadi yang makukuanina lempangan dan lalu tonani siapa nakarabe do susito ako pa to mi pasi naninana iya teh lalu lako tandamena te tomate lalu tama to barana dio kanuruan